perkenalkan, nama saya Nadia Musnasi Hombing. Saya berasal dari Prodi D3 Gizi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ilmu statistika, di mana kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu min, median, modus, kuartil 1, desil 1, dan persentil 85. Mari kita bahas bersama-sama. Baik, kita akan belajar statistika. Ini misalnya ada soal latihan, kita punya data, ada 6 kelas interval, dan kemudian ini frekuensinya. Yang ditanyakan, hitunglah min, median, modus, kuartil 1, desil 6, dan persentil 85. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ini saya pindahkan datanya untuk min atau rata-rata. Jika ada data per kelompok seperti ini yang memiliki interval, kita ambil nilai tengahnya atau XI. Jadi nilai tengah dari data 56 sampai 60 adalah 58. Gimana sih caranya? Nah, caranya itu tinggal kita jumlahkan 56 ditambah 60 dibagi 2. Hasilnya 58. Oke, untuk mencari rata-rata, yang pertama kita buat kolom nilai tengah. Masing-masing nilai tengahnya ini 12 dikali 58. Sama dengan 696. Kemudian yang lainnya juga dikalikan seperti yang di atas. Dan jumlahnya, jumlah dari semua ini, hasilnya itu 7065. Nah, untuk rumus rata-rata, kita tuliskan sigma atau jumlahan dari F dikali XI. Dibagi sigma F. Jadi 7065 ini dibagi 100 dari sini. Hasilnya 70,65. Dan median atau nilai tengah untuk data per kelompok. Karena frekuensinya berjumlah 100, maka tengah-tengahnya itu setengahnya 100, yaitu 50. Jadi median ini berada pada data ke-50. Nah, kita boleh membuat kolom bantu. Ini kolom bantunya, bahwa kelas pertama yang frekuensinya 12 ini artinya apa? Artinya dia itu data ke-1 sampai 12. Kemudian di kelas 2 yang frekuensinya 15, ini berarti data ke berikutnya ya. Ini sudah 1 sampai 12 ini sudah. Berarti data ke 13 sampai 27 dan seterusnya ini juga demikian ya. Sampailah ke data 90 sampai 100. Jadi 90 sampai 100 ini ada 11 data. Kemudian data ke-50 ada di kelas 48 sampai dengan 72. Median ini berada pada garis yang saya arsir berwarna kuning ini. Ya, rumusnya ini tepi bawah tambah N per 2 dikurang FK dibagi FM dikali panjang interval. Nah, tepi bawahnya itu berarti bawah kelas median. Karena batas bawahnya 71, artinya itu dibagi setengah. Jadi 71 dibagi setengah itu hasilnya 70,5. Jadi 70, itu berasal dari 71 dikurangi setengah. Kemudian frekuensinya N per 2-nya itu 50 dan FK
FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum median. Ini kan sebelum median nih. Nah, sebelum median ini dijumlahkan 12 tambah 15 tambah 20 hasilnya 47. Jadi ini kita jumlahkan, ini bisa dicoret dan hasilnya 0,6. Jadi 70,5 ditambah 0,6 hasilnya 71,1. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Nah, modus ini berada pada kelas yang memiliki interval paling banyak, yaitu 25. Jadi, kelas modusnya di sini kelas keempat, 1, 2, 3, 4. Nanti rumusnya yang ini. Dan kita pasti bertanya-tanya kan, D1 ini dapat dari mana? D1 itu adalah selisih, kalau ini kan 25, maka selisih dengan yang sebelumnya. Maka 25 dikurang 20. 25 dikurang 20 hasilnya 5. Di sini. Sedangkan D2 itu selisih kelas sesudahnya. Jadi 25 dikurang dengan 17 hasilnya 8. 8 itu D2. Jadi D1 itu 5, D2 itu 8. Kita taruh, masukkan di dalam rumusnya. TB itu seperti pada sebelumnya, TB kita dapatkan dari sini. Seperti yang saya jelaskan pada bagian sebelumnya. Oke, kita teruskan. Tinggal dimasukkan saja. Maka 70,5 ditambah hasil dari ini 1,92 sama dengan 72,42. Inilah hasilnya. Selanjutnya ada kuartil 1 atau Q1. Ini merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Q1 berada pada data ke-25. 25 itu berasal dari 1/4 dikali 100. 1 ini karena dia Q1. Sedangkan 4 itu karena kuartil. Jadi misalnya kalau ditanya Q3 berarti kita carinya 3/4. Nah, data ke-25 ini ternyata pada kelas 2 interval 1, 2. Tepi bawahnya berarti 61 dikurang setengah, maka hasilnya 60,5. Dan 12 kita dapatnya dari mana? 12 ini terdapat dari atas ini. Sedangkan 15 merupakan kita dapat dari sini. Dan kita tinggal jumlahkan ke bawah. Hasilnya ditambah dan inilah hasil akhirnya. Selanjutnya ada desil 6 atau D6. Desil adalah istilah dalam statistika untuk yang membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. D6 berada pada data ke-60. Data ke-60 berada pada kelas ke-4 interval 1, 2, 3, 4. Dari mana dapat 60? Itu dari 6/10 dikali N. N-nya itu 100. Maka kita dapatkan 6 ini karena desil 6. Sedangkan yang 10 ini karena desil. Desil itu membagi jadi 10. Sedangkan 47 ini kita dapat dari atas ini, dari sebelum kelas yang dijumlahkan. Kita jumlahkan hasilnya 47. Juga bisa kita lihat dari sini ada 40. Selain itu, nilai 47 bisa kita dapatkan dari angka ini. Nah, dari mana kita dapat 13? Itu karena jumlahan ini.
25 turunan ini dan kita jumlahkan semuanya, hasilnya 70,5 ditambah 2,6 dan hasil akhirnya 73,1. Trik selanjutnya persentil 85 atau P85. Ini merupakan pembagian data terurut ke dalam 100 bagian sama banyak. P85 berada pada data ke-85. Data ke-85 berada pada kelas ke-5 interval 1, 2, 3, 4, 5. Dari mana kita dapat 85? Sama seperti sebelumnya, 85 di per 100 kali N sama dengan 85. 85 di sini berada pada 73 sampai dengan 89. Tepi bawahnya sama kayak pada sebelumnya, yaitu ini dikurang setengah jadi 75,5. 72 kita hasilkan dari frekuensi kumulatif di atasnya, sama bisa diambil dari sini, bisa dari jumlahan ini, bisa dua-duanya. Kemudian dibagi frekuensi yang ditanyakan. Ini dia. Dari penjumlahan semua, maka hasil yang kita dapatkan adalah 79,32. Sekian dari video saya, kiranya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.